Oke, sekarang saya lanjutkan akun normal ya. Ini tolong diingat-ingat karena ini dasar ketika mau bikin jurnal tadi. Kayak tadi Mas Yohanes tanya kan kenapa kok yang kredit. Nah, di sini ceritanya. Jadi, kalau akun Aktiva apapun itu, misalnya kas, piutang, peralatan, perlengkapan, persediaan, pokoknya semua yang termasuk di akun Aktiva itu saldo akun normalnya di debit. Kenapa kok di debit? Di sini maksudnya ketika akun-akun tadi nilainya bertambah, berarti kita mencatatnya di debit. Tapi ketika akun-akun tadi nilainya berkurang, berarti kita mencatatnya di kredit. Makanya kayak tadi contoh yang tadi, ketika kita menanamkan modal, itu kan berarti kas kita bertambah, makanya kita catat kasnya tadi di debit. Sedangkan yang kedua tadi, ketika kita membeli peralatan, berarti kan kita mengeluarkan kas kita berkurang, makanya kita catatnya di kredit. Jadi di situ akun normal. Berarti kalau Aktiva akun normalnya di debit. Jadi ketika aktivanya bertambah, apapun itu kayak kas, piutang atau semuanya tanah apa-apa, ketika bertambah berarti kita mencatatnya di debit. Tapi ketika mereka berkurang, kita mencatatnya di kredit. Sampai sini paham maksudnya? Yang lain gimana? Oke. Jadi ingat, kalau Aktiva akun normalnya di debit. Jadi yang akun normalnya di debit itu Aktiva, Prive. Jadi Prive kan pengambilan modal sendiri sama beban. Itu akun normalnya di debit. Sedangkan yang lain kayak hutang, modal, terus pendapatan, itu akun normalnya di kredit. Jadi kalau kita punya hutang kita bertambah, berarti kita catatnya di debit apa kredit? Oke. Paham ya? Pokoknya ingat-ingat. Ini kalau bisa dipahami, harus dipahami, wajib deh. Nggak kalau bisa. Jadi ingat basicnya di persamaan akuntansi tadi. Aktiva kan sisinya di debit sama dengan hutang plus ekuitas. Nah, itu sudah kelihatan akun normalnya di mana awalnya. Kan Aktiva di debit, hutang sama ekuitas di kredit. Sedangkan di sini ditambahi Prive di debit, pendapatan di kredit, beban di debit. Tuh. Jadi tolong diingat-ingat ya. Kalau selama mbak-mbak sama mas-mas tahu akun normalnya di mana, gampang. Apapun ada transaksi tinggal dia berkurang ininya. Misalnya kasnya berkurang, ya berarti nyatetnya di kredit. Oke, sementara bisa dihafalkan, tapi jangan cuma dihafalkan sambil ngerjain soal latihan. Karena kalau cuma dihafalkan nanti pasti gampang lupa. Tapi kalau dihafalkan sambil latihan kan sekalian dipahami, itu lebih lama nyantolnya, nggak cepet hilang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Yang tidak bersuara, masih bingung kah? Ada yang mau ditanyakan, Mas? Ups, ini apa? Salah pencet. Oke, sambil ambil pelan-pelan ya, mbak-mbak, mas-mas yang masih bingung. Saya lanjutkan dulu. Nah, kalau posting itu proses kegiatan memindahkan informasi buku jurnal ke akun. Udah itu. Jadi ketika kita memposting cuman memindah aja. Ini nggak perlu dihafal, nggak masalah, cuman dibaca aja
biar tahu informasinya. Nah, iya kayaknya sinyalnya hari ini nggak seberapa bagus Mbak Rizka, maaf ya. Saya lanjut dulu ya. Jadi kan tadi habis dari jurnal, tadi mencatat transaksi dengan di jurnal, terus habis itu dimasukkan ke akun-akun kan, terus kumpulan akun tadi buku besar, kayak akun kasnya sendiri, jumlah total kasnya berapa, terus habis itu kayak misalnya akun piutang, jumlah piutang akhirnya berapa saldonya, terus hutang, masing-masing akun sudah tahu saldo akhirnya berapa, dimasukkan ke sini yang daftar saldo atau trial balance ini. Jadi ini di sini nih, akun-akun yang di sini ini sudah nominalnya ini sudah yang terakhir, jadi saldonya. Jadi saldo kas yang tersisa adalah 14.450.000, terus saldo peralatan yang tersisa 7 juta, saldo perlengkapan 1,5 juta, saldo modal 20 juta, hutang 2 juta, pendapatan sekian 1 juta, terus beban 300. Nah, di sini kan kelihatan akun normalnya di debit apa di kredit, ya kan? Jadi kalau Aktiva akun normalnya masuk di debit, terus ke hutang, modal, pendapatan di kredit, beban juga di debit. Jadi ini terus nyambung dari jurnal awal terus masuk ke akun buku besar, terus masuk ini ke daftar saldo. Ini saldo terakhir di sini. Paham? Jadi jangan sampai misalnya nanti nyatet pendapatan tapi di daftar saldo ditulis di debit, itu jangan. Atau bisa sih sebenarnya, tapi kalau itu minus, maksudnya jumlahnya minus nggak plus. Tapi kalau jumlahnya plus semua ya sesuai akun normal awal cara mencatatnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang nggak paham? Yang lain? Paham nggak? Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah ini cuman kode rekening, cuman nggak selalu dipakai kok, hanya untuk tahu aja. Saya lanjutkan. Nah ini hubungan antara akun dan laporan keuangan. Akun-akun merupakan bahan dasar untuk membuat laporan keuangan, ya kan? Kayak tadi laba rugi, pendapatan sama beban. Perubahan modal ada ekuitas, PV. Terus neraca ada Aktiva, utang, ekuitas. Terus laporan akurus kas. Nah jadi makanya kalau dari awal ada yang salah, nanti hasil akhir di laporan keuangannya pasti salah. Jadi harus teliti dari awal, runtutannya harus teliti, jangan sampai ada yang keliru catatnya, karena akan berhubungan sampai akhir nanti, sampai laporan keuangannya dibuat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke jurnal penyesuaian ya. Ini yang penting, ini jurnal penyesuaian. Hari ini nggak istirahat nggak apa-apa ya, soalnya dari tadi putus-putus internetnya, sinyalnya nggak bagus. Nggak harus menggunakan kode kok mbak, itu cuman untuk memudahkan kita, kayak tadi di reference tuh loh, memudahkan kita menelusuri akun ini dapatnya dari mana gitu aja, nggak harus menggunakan kode. Saya lanjutkan ke jurnal penyesuaian ya. Ini benar-benar tolong dipahami, karena penyesuaian ini yang agak sulit tapi sangat krusial. Kalau di sininya kepelir sedikit nanti salah. Nah, ini masih ingat nggak kemarin metode pencatatan akuntansi kita pakai yang cash basis atau accrual basis?